Halo para siswa yang berbahagia. Kali ini materi MPLS yang akan saya bawakan yaitu wawasan budaya literasi siswa. Ya, perkenalkan saya nama Bapak Wahono Adi SPD MBD. Nah, sekarang kita akan belajar apa itu pengertian literasi. Dalam pemikiran orang barat, akar segala sesuatu yang berhubungan dengan teks pasti berawal dari kata litera, yaitu letter atau huruf. Dan kemudian dalam IT dikenal dengan istilah karakter. Kata literatur, yaitu sastra misalnya, berasal dari kata litera. Demikian pula kata literasi, yaitu kemampuan untuk membaca. Anak-anak yang berbahagia, kalau kita perhatikan dari bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Belanda, bahasa Perancis, bahasa Itali, dan bahasa Jerman, ya, kata literatur itu mengacu pada satu pengertian, yaitu sastra. Asal usul semuanya tidak lain adalah litera. Jadi akar katanya adalah litera. Nah, perlu diingat bahwa naskah-naskah kuno di barat, ya, yang sampai sekarang masih eksis, ya, juga disamakan kedudukannya dengan literatur atau sastra. Padahal naskah-naskah itu sebenarnya bukan naskah sastra, tapi naskah ilmu pengetahuan. Seperti misalnya ilmu tenung, ilmu perbintangan, ilmu kedokteran, dan lain-lain. Dalam kehidupan kampus atau kehidupan para mahasiswa, ketika menulis karya ilmiah di bab 2, penelitian biasanya diberi judul Review of Related Literature. Nah, literatur di sini bukanlah sastra, anak-anak, ya. Akan tetapi teori atau konsep yang bisa ditemukan pada textbooks atau jurnal. Makna harafiah literatur yaitu sastra bisa menjadi luas, yaitu mencakup semua teks, termasuk teks-teks non-sastra, seperti pada kehidupan mahasiswa di kampus ketika mereka menulis karya tulisnya. Nah, mengapa literatur bisa menjadi luas maknanya? Jawabannya terletak pada kata litera itu sendiri, anak-anak, yaitu sebuah istilah bagaikan pedang yang bermata dua. Ya, semua tepinya sama-sama tajamnya. Di satu sisi, litera menuntut seseorang untuk memahami huruf dalam bentuk membaca. Dan di sisi lain, dengan kemampuannya memahami huruf, seseorang dituntut juga untuk menciptakan huruf dalam bentuk menulis. Kunci untuk menciptakan huruf tidak lain adalah kemampuan untuk memahami. Karena itulah, maka literasi yang awalnya maknanya sempit menjadi luas, yaitu membaca dalam bentuk memahami teks dan mengeluarkan pendapat berdasarkan pemahamannya dalam bentuk tulisan, baik itu sastra maupun non-sastra.
Jadi ujungnya adalah dari kata literatur ini yaitu memahami dan menulis. Nah, anak-anak, yang perlu kalian ketahui, ya, sebuah bangsa yang maju bukanlah hanya dibangun dengan mengandalkan kekayaan alam yang melimpah dan pengelolaan negara yang baik. Akan tetapi yang perlu kalian tahu bahwa bangsa yang maju juga mengandalkan pembudayaan membaca dan menulis yang dapat menjembatani peradaban dari generasi terdahulu ke generasi berikutnya. Ya, tentu saja kalian bisa tahu, misalnya perlu satu contoh, ya, Bapak Chairil Anwar. Ya, puluhan tahun yang lalu beliau adalah seorang penulis. Kemudian beliau meninggal. Tulisan beliau sampai sekarang bisa tetap kalian baca. Jadi bisa menjembatani masa peradaban yang Bapak Chairil Anwar alami dulu dengan sekarang. Kalian yang sebagai generasi penerus, ya, bisa mengetahui peradaban di negara kita ini, perkembangannya. Ya, tentu saja yang saya contohkan tadi adalah Bapak Chairil Anwar adalah seorang penulis, ya, di bidang puisi, dan ini termasuk dalam jenis sastra. Itu salah satu contoh saja. Nah, kalau kalian baca sekarang jenis sastra-sastra yang sekarang, tentu saja juga diinspirasi oleh hasil karya pengarang-pengarang yang terdahulu, seperti yang saya contohkan tadi, Bapak Chairil Anwar. Ya, anak-anak yang berbahagia, kalau kita perhatikan ini ya, hasil progress in International Reading Literacy Study atau disingkat PIRLS tentang budaya literasi siswa kelas 4 sekolah dasar di 45 negara. Ya. Negara Indonesia ini menempati ranking ke-41 pada tahun 1992. Kemudian survei berikutnya yang dijalankan atau dilakukan oleh Association for the Educational Achievement atau disingkat IAEA, ya, mensurvei bagaimana generasi muda pada tingkat membacanya. Indonesia menempati 28 dari 30 negara yang disurvei. Di tahun 2000, Program for International Student Assessment atau disingkat PISA mensurvei tentang budaya literasi, ya, Indonesia menempati urutan ke-64 dari 65 negara. Dari survei di atas menunjukkan bahwa budaya literasi di negara kita Indonesia ini, khususnya generasi mudanya, tentunya
masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, berdasarkan survei-survei tersebut, pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23 tahun 2015 mewajibkan para siswa untuk membaca buku minimal 15 menit sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah setiap hari. Permendikbud ini juga menyebutkan bahwa buku yang dibaca adalah buku non-teks pelajaran. Ya, esensi dari kebijakan ini adalah bahwa kegiatan membaca perlu dibiasakan sebagai rutinitas harian. Melakukan hal sederhana tapi rutin. Jadi lebih efektif membentuk kebiasaan yang berkelanjutan. Demikian halnya 15 menit membaca setiap hari akan menumbuhkan siswa pembaca dan pembelajar sepanjang hayat. Lantas bagaimana pelaksanaannya? Ya, yang pertama ya menyenangkan ya anak-anak ya. Biar kalian terbiasa terlebih dahulu ya untuk membaca ini. Bagaimana yang menyenangkan? Yang pertama, pada kegiatan 15 membaca ya, siswa kalian maksudnya membaca buku yang kalian bisa pilih sendiri ya. Buku tersebut ya bisa fiksi, bisa non-fiksi, atau bisa sastra, ataupun non-sastra, yang bukan sastra. Ya, sesuai dengan minat kalian. Dan buku ini bisa kalian dapatkan dari rumah, ya kalian bawa dari rumah, membaca buku, atau pinjam dari sudut baca kelas atau perpustakaan sekolah. Nah, untuk membiasakan ya kegiatan 15 menit membaca ini, ya kalian tidak perlulah ya diberi tagihan ya. Maksudnya diberi tugas, misalnya wajib menulis sinopsis atau menceritakan kembali ya, dan ya itu tidak dinilai ya. Namun demikian, kalian dapat diminta untuk menuliskan judul buku, nama penulis, serta pendapat singkat kalian tentang isi buku yang kalian baca ya. Bisa kalian tulis dalam bentuk sebuah jurnal ya. Maksudnya jurnal di sini adalah bisa kalian buat tabel-tabel ya tentang ini judulnya apa ya, pengarangnya siapa, dan pendapat kalian apa tentang isi bukunya. Kegiatan membaca 15 menit ya dilaksanakan di ruang kelas ya, atau di tempat lain di sekolah yang nyaman ya tentunya, yang teduh, terlindung, dan tidak panas ya. Bisa di bawah pohon ya yang besar, yang cukup terlindung dari sinar matahari. Yang kedua, bervariasi. Maksudnya di sini adalah kegiatan 15 membaca ini dilaksanakan secara variasi ya, supaya kalian tidak jenuh. Misalnya, kalian bisa membaca sendiri ya, bisa membaca nyaring, membaca bersama, bahkan bisa menonton video ya. Dapat kalian lakukan bergantian ya, bisa berkelompok ya. Nah, tentunya peran sekolah ini juga penting ya dalam menyediakan koleksi buku yang bervariasi ya, dengan minat dan jenjang kemampuan membaca para siswanya. Ya, variasi koleksi bacaan ini mengingat preferensi siswa terhadap membaca dipengaruhi oleh gender ya, jenis kelamin, usia, dan kemampuan membaca. Teks yang dimanfaatkan pada kegiatan 15 menit membaca ini merupakan variasi dari teks
multimodal, yaitu teks cetak, visual, gambar, audio visual, video atau film pendek, hingga teks digital, disesuaikan dengan usia dan jenjang kemampuan siswa. Dongeng atau cerita rakyat yang dikisahkan secara lisan juga merupakan narasi oral yang meningkatkan kemampuan berbahasa dan kosakata siswa. Semua warga sekolah perlu berpartisipasi ya dalam kegiatan 15 menit membaca ini. Ya, dari kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan dapat bergantian membaca buku ya kepada siswa dan membaca bersama-sama siswa. Yang keempat, rutin ya, meluangkan waktu khusus ini untuk membaca terbukti dapat menumbuhkan kebiasaan membaca siswa secara efektif. Oleh karena itu, kegiatan baca yang dilakukan secara rutin setiap hari lebih efektif daripada dilakukan mingguan atau dwi-mingguan. Yang kelima, berimbang. Kegiatan 15 menit membaca menumbuhkan minat membaca agar siswa cakap membaca. Dalam prosesnya, kegiatan ini juga melibatkan kegiatan menyimak, berbicara, dan menulis. Karenanya, kegiatan membaca dapat diikuti oleh kegiatan berdiskusi anak-anak ya, tentang bacaan, menuliskan komentar pada jurnal, dan dapat divariasikan dengan kegiatan bercerita, menyanyi, menyimak video, dan kegiatan lain yang bermakna dan menyenangkan. Nah, lantas bagaimana pelaksanaan literasi pada masa pandemi COVID-19 kali ini? Ya, semenjak negara kita terkena dampak pandemi COVID-19, pembelajaran di sekolah tidak bisa dilaksanakan dengan tatap muka secara langsung, ya, tetapi tatap muka dengan secara jarak jauh ya anak-anak ya. Nah, tentu saja nantinya ketika proses belajar mengajar tatap muka jarak jauh, ya, kalian bisa membaca buku di rumah sendiri ya selama 15 menit. Ya. Nah, ini perlu tetap kalian laksanakan kebiasaan ini sehingga bisa menumbuhkan budaya minat baca kalian. Bagaimana caranya? Ya, sedikit-sedikit ya. Kalian bisa menyediakan ya ruang pojok misalnya di kamar kalian ya untuk ruang baca. Ya, pojok di kamar kalian, kamar tidur kalian ya, bisa untuk ruang baca kalian. Nah, pembiasaan membaca buku tetap harus dilakukan ya anak-anak walaupun masa pandemi COVID-19. Ya, nah ini akan menghasilkan orang-orang atau generasi muda melek pengetahuan ya dan belajar menulis. Melek pengetahuan artinya mempunyai banyak pengetahuan dari kebiasaan membaca. Pemahaman tentunya, tidak hanya mau syukur membaca ya. Nah, dan dengan banyak membaca, tentunya kalian nanti juga terampil untuk belajar menuliskan apa yang pernah kalian alami, baik itu pengalaman sehari-hari maupun dari hasil bacaan yang kalian baca. Dengan pembiasaan membaca ini, anak-anak ya, diharapkan nanti ya menumbuhkan generasi muda yang handal, yang cakap, yang mampu untuk
bersaing, ya, baik itu dengan sesama generasi kalian maupun kita bisa bersaing dengan bangsa lain selain bangsa kita sendiri, bersaing dalam hal pemajuan pengetahuan. Dengan banyak membaca, kalian banyak pengetahuan, dan akhirnya kalian sebagai generasi muda bisa ikut berpartisipasi untuk membangun negara ini, Indonesia ini, ya, lebih maju daripada sebelumnya. Sehingga dari pembiasaan membaca ini bisa meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tentu saja dari setiap generasi tingkat studi pembelajar, baik itu dari tingkat SD, SMP, SMA maupun tingkat perguruan tinggi. Demikian yang bisa saya sampaikan anak-anak ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Ya. Kita akan berjumpa dan bertemu di materi yang lain. Terima kasih.